Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon maaf hari ini kita online dulu ya. Oke, mungkin yang pertama meneruskan materi yang kemarin yang sempat kita online kan juga karena kegiatan LKM MTD. Kemarin secara garis besar kan adalah hukum kolom ya, dimana hukum kolom sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa hukum kolom itu adalah gaya tarik-menarik antara dua muatan. Ada muatan satu, ada muatan dua. Kalau positif sama positif dia akan tolak-menolak, negatif dengan negatif juga. Cuman positif sama negatif dia akan tarik-menarik. Nah, yang kita bahas kemarin adalah jarak atau jarak antara keduanya itu lurus gitu. Jadi jarak ini ya dari 1 ke 2 itu kan lurus ya. Nah, perlu diingat bahwa gaya ini adalah vektor ya, vektor yang memiliki besar dan arah. Nah, yang kita soroti saat ini adalah arahnya. Ya, arahnya. Kalau lintasannya lurus seperti ini, maka gayanya kemungkinan adalah hanya ke kanan dan ke kiri. Jadi kalau lurus seperti ini, gayanya pasti ke kanan atau ke kiri. Hanya itu saja, tidak mungkin ke atas, ke bawah, miring ya, miring ke atas ke bawah itu tidak mungkin. Karena antara muatan 1 dan muatan 2 itu sejajar atau lurus. Nah, karena gaya ini adalah vektor, bisa jadi ya, bisa jadi adalah ketika muatannya itu misalkan muatan 1 di sini, muatan 2 di sini. Otomatis ini kan miring ya. Kondisinya kan miring ya. Nah, itu akan membutuhkan yang namanya pengerjaan secara vektor. Perlu diingat-ingat lagi vektor itu seperti apa. Nah, contohnya bentar. Contohnya adalah kosong aja ya. Nah, contohnya adalah ketika kita punya 2 atau 3 muatan. Misalkan kita punya muatan di sini adalah Q1. Kita muatan di sini adalah Q2 dan kita punya muatan di sini adalah Q3. Dengan misalkan ini adalah positif, ini negatif. Nah, kita punya 3 muatan ini. Otomatis terjadi tarik-menarik antara ketiganya ya. Antara Q1 dan Q2, antara Q2 dan Q3, antara Q3 dan Q1, itu terjadi tarik-menarik. Nah, misalkan kita mau mencari gaya yang terjadi di gaya yang terjadi di Q1. Otomatis Q1 ini kita punya gaya ke Q2 dan ke Q3. Kita punya F1 terhadap 2 dan F1 terhadap 3. Ya, kita bisa tuliskan di sini yang terjadi di Q1 itu adalah F12 dan F13. F12 dulu. Jaraknya ya. Jarak yang terjadi dari sini ke sini ya. Itu adalah 12. Dan 13 adalah dari sini ke sini. Oke. Nah, ini katakanlah R12 atau jarak 12, ini R13.
3. Oke. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya adalah kita tentukan antara Q1 dan Q2 gayanya arahnya kemana. Ini plus dengan plus, otomatis adalah tolak menolak. Berarti gayanya arahnya ke sini. Ini kita tulis F1, 2 ya. Lalu yang ketiga gimana? Ini positif dan negatif. Otomatis tarik menarik. Berarti gayanya ke sini. Ini adalah F1, 3. Nah, untuk gaya F ya. Gaya F kita punya F1, 2 dan F1, 3. Gimana cara penyelesaiannya? Nah, kita lihat ya. Karena ini miring, ya, kondisinya adalah miring, maka kita tarik sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Oke? Nah, ingat vektor ya, kalau kita punya gaya F1, 2 ke sini, dan F1, 3 ke sini, maka kita perlu menganalisis terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Maka kita perlu menuliskan juga bahwa ini ada F1, 2, berarti di sini ya, ini adalah F1, 2X ya. Di sini Y ya, Y yang ini. F1, 2Y. Di sini adalah F1, 2X. Begitu juga dengan F1, 3. Di sini F1, 3 X ya, terhadap sumbu X. Di sini adalah F1, 3Y. Nah, ya. Maka untuk mendapatkan F1, 2, untuk mendapatkan F1 kita harus punya ya sigma Fx ditambah sigma Fy. Ini sudah